Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, minggu lalu saya menghadiri ibadah hari Minggu di salah satu gereja dan saya sangat senang karena firman Tuhan yang dibawakan yaitu terambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3 dan judul perikop dari Injil Lukas dari Lukas 8 ayat 1-3 itu adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Nah, saat itu ketika mendengar khotbah kemudian tentang tema ini, kemudian timbul semacam ide atau gagasan saya untuk mempelajari perikop ini lebih jauh, karena menurut saya ini adalah bagian yang penting yang disoroti Lukas yang tidak dapat di dalam ketiga Injil lainnya. Ya, jadi memang Lukas mempelajari dan menyoroti dan memaparkan aspek ini, aspek tentang atau judulnya itu perempuan-perempuan yang melayani Yesus, dan perikop ini tidak ditemukan di bagian Matius, Markus atau Yohanes. Nah, saya melihat ini sesuatu yang sangat penting yang menggambarkan tentang prinsip evangelisme, ya, prinsip pekabaran Injil. Judulnya sendiri adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus, tapi sesungguhnya ini cerita tentang bagaimana keterlibatan perempuan ya di dalam pelayanan pekabaran Injil atau pemberitaan kerajaan surga, Injil kerajaan, pemberitaan tentang kerajaan Allah. Ya, jadi di zaman Yesus yang dimaksudkan dengan pemberitaan atau evangelisme itu adalah pemberitaan kabar baik, pemberitaan tentang kerajaan Allah. Tetapi di zaman Paulus dan zaman sekarang ini yang dimaksudkan dengan evangelisme adalah pemberitaan tentang kerajaan Allah dan karya-karya Tuhan Yesus Kristus. Karya Allah melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin membaca perikop ini kepada kita dan kita bisa melihat bahwa ini adalah pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perikop ini, ya. Judulnya perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Nah, itu ayat 1 dari pasal 8 ya, Lukas pasal 8. Jadi menjelaskan bahwa Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa ke desa untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudara sekalian, ini sebetulnya inti dari evangelisme. Jadi evangelisme itu apa? Evangelisme adalah memberitakan Injil kerajaan Allah dengan tujuan agar orang yang mendengarnya memahami tentang kabar kesukaan ini, kabar baik ini tentang Injil kerajaan Allah, bahwa keselamatan itu datang dari Allah dan Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat, dan pada akhirnya mereka mengakui dan menerima itu. Jadi menerima dan mengakui Yesus sebagai anak Allah adalah juru selamat, sebagai anak Allah dan juru selamat dunia adalah pemberitaan Injil kerajaan Allah. Jadi Yesus berkeliling dari desa-desa, kota-kota untuk memberitakan tentang dirinya, tentang kerajaan Allah, tentang rancangan keselamatan yang dibuat Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui dirinya, dan dia sampaikan itu bersama dengan ke-12 muridnya. Saudara-saudara sekalian, evangelisme itu adalah satu perintah ya. Jadi perintah yang disampaikan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga pada Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang mengatakan bahwa semua orang, murid-muridnya dan semua orang percaya harus memberitakan Injil dan memberitakan Injil dan mengajarkan mereka, mengajarkan setiap orang yang mendengar Injil itu menjadi murid, membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu adalah yang disebut dengan evangelisme. Jadi evangelisme itu terdiri dari pertama itu yaitu memberitakan kabar baik, tetapi kemudian mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu yang dimaksudkan dengan evangelisme. Nah, seringkali kita hanya melihat evangelisme pada aspek
pemberitaan firman Tuhan. Tapi harus lebih dari itu. Yang dimaksudkan dengan evangelisme adalah pemberitaan firman Tuhan, kemudian convert atau mereka yang menerima firman Tuhan, jadi terjadi perubahan dalam kehidupannya, yaitu yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan dan tidak menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi menerima, mengenal dan menerima Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian diikuti dengan tindak lanjut atau follow up, yaitu mengajarkan supaya mereka yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat betul-betul memahami secara mendasar, ya, memahami secara utuh apa yang dimaksudkan dengan menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, 2 tahun Paulus berada di Roma, ya, ketika dia berada di penjara di Roma, sebetulnya di tawanan Roma sebelum Paulus meninggal atau sebelum Paulus dihukum pada saat itu, ya, pada zaman Roma di akhir-akhir hidupnya. Nah, banyak orang yang setiap hari mengunjungi Paulus, ya, di tawanan Roma, dan Alkitab mengatakan bahwa pada periode 2 tahun dia berada di penjara atau tahanan Roma itu, Paulus memberitakan kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebetulnya ini adalah dua hal yang menjadi satu. Apa itu evangelisme? Evangelisme itu adalah mengajarkan tentang kerajaan Allah dan mengajarkan tentang karya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat setiap orang. Juru selamat dunia ini, juru selamat setiap orang. Jadi itulah evangelisme. Saudara sekalian, kita perlu pahami tentang ini. Apa itu evangelisme? Spreading of the Christian gospel, spreading of the gospel by public preaching, ya, dengan cara berkhotbah, tetapi saya tidak saja berkhotbah, tapi juga personal witness, ya. Jadi spreading of the gospel, ya, by preaching, by public preaching, by khotbah dari mimbar, tapi juga dalam kehidupan dengan kesaksian-kesaksian personal atau kesaksian-kesaksian diri kita, maka itu adalah suatu proses pemberitaan Injil. Saudara, sebagai pelajaran pertama dari perikop yang tadi kita baca, bagi Anda yang berkhotbah, ya, bagi Anda yang saat ini dipakai Tuhan dalam mengajarkan firman Tuhan dalam bentuk mimbar, ya, dalam bentuk khotbah mimbar, maka Anda harus ingat bahwa Injil kerajaan Allah itu dan keutamaan Tuhan Yesus Kristus itu harus ada dalam khotbah-khotbah Anda. Ya, mengajar tentang Yesus harus merupakan pesan utama dari setiap kesempatan yang diberikan bagi Anda untuk memberitakan firman Tuhan melalui pelayanan khotbah. Nah, jangan sampai pelayanan khotbah diisi dengan cerita-cerita yang lebih banyak merupakan pengalaman pribadi, tidak berdasarkan firman Tuhan, tetapi tidak berdasarkan Alkitab, tidak berdasarkan perikop Alkitab, tapi adalah pengalaman-pengalaman atau kesaksian-kesaksian yang sesungguhnya penting, tetapi tidak begitu penting, ditinjau dari pengajaran dan kesempatan yang Anda dapat untuk menyampaikan atau membagi firman Tuhan. Jadi ingat bahwa setiap kali Anda menyampaikan firman Tuhan, Anda berkhotbah, maka yang paling utama adalah Anda memberitakan Injil Yesus Kristus, cerita tentang kerajaan Allah, berita tentang kerajaan Allah, dan bagaimana setiap orang yang mendengarkan khotbah-khotbah Anda itu adalah menerima Tuhan Yesus dan hidup di dalam kebenaran, ya, kebenaran, hidup di dalam kebenaran Alkitab, hidup di dalam kebenaran ajaran Kristus. Tetapi bagi Anda sebagai orang awam, evangelisme harus merupakan tanggung jawab Anda juga. Jadi evangelisme bukan hanya menjadi tanggung jawab mereka yang menjadi pelayan-pelayan mimbar, tapi juga bagi Anda sebagai orang awam, setiap orang percaya harus memegang evangelisme sebagai bagian di dalam kehidupannya. Dan setiap orang mempunyai peranan di dalam tugas evangelisme. Ketika Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menjadi evangelism, ya, untuk menjadi evangelis, untuk memberitakan firman, itu memang ditujukan kepada mereka. Tetapi kemudian dari hasil pemberitaan mereka itu adalah kita semua sebagai orang-orang percaya sampai pada hari ini. Dan oleh karena itu, apa yang ditugaskan pada saat pertama itu, ya, di zaman Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu berlaku bagi kita. Jadi kita semua sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan, adalah mempunyai tugas sebagai atau mengambil bagian di dalam tugas-tugas evangelisme. Hari ini, saudaraku, catatan bagi kita yaitu bahwa ketika Anda mempunyai tanggung jawab atau kesempatan atau bahkan tugas pelayanan di dalam khotbah-khotbah mimbar, maka evangelisme, pemberitakan Injil kerajaan Allah itu harus menjadi hal yang tidak boleh dilupakan, bahkan harus menjadi pesan utama
Dan bagi Anda yang bukan merupakan pelayan-pelayan mimbar, maka orang awam yang hidup dalam kehidupan sehari-hari di dunia sekuler, maka tanggung jawab Anda juga adalah menjadi bagian di dalam pekerjaan evangelisme secara keseluruhan, tetapi menjadi personal witness Anda atau individual witness Anda. Anda harus menjadi tanggung jawabmu, kesaksianmu itu menjadi bagian dari pemberitaan firman atau penyampaian firman Tuhan atau penyampaian kabar kesukaan, kabar baik atau evangelisme. Saudara sekalian, di ayat 1 yang tadi kita baca ini juga ada pelajaran lain mengenai evangelisme, ya. Dikatakan begini, bahwa tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi ternyata Yesus tidak hanya tinggal di satu tempat, ya, Yesus dan murid-murid tinggal di satu tempat, tapi dikatakan Yesus berjalan dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Jadi new target, ya, target-target baru adalah merupakan inti daripada evangelisme. Evangelisme tidak hanya tinggal di satu tempat lalu kemudian berada di situ saja, hanya orang-orang di sekitar situ saja yang menerima dan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan dan menerima firman Tuhan, mendengarkan dan menerima kabar baik, tetapi juga daerah-daerah lain, ya. Tuhan Yesus di sini mengatakan, cerita di sini mengatakan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mereka menjangkau, pindah dari satu kota ke kota lain dan pindah dari satu desa ke desa lain. Nah, pernah terjadi di Kapernaum, Bapak Ibu Saudaraku, satu saat Yesus di Kapernaum, dan ini dari awal-awal perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Yesus berada di Kapernaum dan saat itu Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan juga banyak orang lain. Banyak orang sakit dari Kapernaum, dari daerah-daerah sekitar yang datang. Kemudian Yesus menyembuhkan mereka. Dan Alkitab mengatakan bahwa sesudah itu pada malam hari, sampai malam hari Yesus pergi ke tempat yang tersendiri, tempat yang terpisah, dan kemudian Yesus mengadakan berdoa. Yesus berdoa semalaman di sana. Nah, pagi-pagi hari orang-orang Kapernaum itu mencari Yesus dan mereka bertemu dengan Yesus. Kemudian mereka meminta supaya Yesus tinggal di Kapernaum. Tapi apa yang dikatakan? Alkitab mengatakan di dalam Lukas pasal 4 ayat 43 dikatakan bahwa Yesus mengatakan demikian, "Di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itu aku diutus ke dunia ini." Jadi memang Tuhan Yesus memperhatikan itu atau mempunyai fokus selalu pada new target, pada target-target yang baru. Nah, itulah inti dari evangelisme. Evangelisme, saudaraku, bukan hanya tinggal di satu tempat, tetapi juga melayani dari satu tempat dan terutama daerah target yang baru. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 15 ayat 19, Rasul Paulus mengatakan begini, bahwa adalah satu kehormatan bagi dirinya, bahwa dia melakukan menyampaikan firman Tuhan di daerah-daerah di tempat-tempat di mana Kristus belum dikenal. Jadi itulah kehormatan baginya, dan ini merupakan tujuannya dalam penginjilan Paulus, yaitu tidak hanya di satu tempat, tidak hanya di Yerusalem, tapi juga di daerah-daerah baru. Dan dengan tujuan itu, dengan target itu, daerah-daerah baru itu, Injil masuk ke Eropa, Injil masuk ke bagian-bagian lain dari Asia Kecil, ya. Kemudian dari Asia Kecil menyeberang ke Eropa dan seluruh Eropa bagian selatan, dan pada akhirnya dengan pelayanan murid-murid Eropa bagian utara, Eropa bagian timur, semuanya dijangkau karena apa? Karena prinsip yang paling penting yaitu bahwa evangelisme itu tidak hanya fokus di satu tempat, tapi evangelisme seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus adalah reaching out new target, ya. Jadi menjangkau target-target baru, itu adalah tujuan dari evangelisme. Saudara-saudara sekalian, ada satu buku yang ditulis oleh Edward Stetzer, judulnya Planting Missional Churches, ya. Jadi bagaimana mendirikan gereja-gereja yang misional, ya, gereja-gereja yang mempunyai misi. Kemudian dikatakan begini, bahwa it is much easier to start a church by drawing Christian from other churches. Jadi lebih mudah membangun satu gereja dengan cara menarik orang dari gereja-gereja lain, tetapi sangat challenging, sesuatu yang sangat menantang
untuk membangun gereja dengan menjangkau target-target baru. Nah, ini merupakan prinsip yang penting karena ya, ternyata perkembangan gereja itu menjadi sangat lambat apabila ada jemaat-jemaat atau gereja-gereja itu yang membangun gerejanya, bahkan membangun jemaat baru atau memperbesar keanggotaan jemaatnya bukan dengan cara evangelism, tapi dengan cara apa? Mengambil jemaat dari gereja-gereja lain. Dan fenomena ini terjadi di Indonesia. Saudara, terjadi di negara ini di mana banyak gereja yang berkembang dengan cara mengambil jemaat dari gereja-gereja lain dan menyampaikan seolah-olah bahwa mereka atau gereja-gereja yang baru tadi yang berkembang tadi mereka lebih baik keadaannya, lebih baik kondisinya dari gereja-gereja yang sudah lama. Dan itu terjadi di mana-mana di banyak kota di Indonesia. Saudara, ini merupakan prinsip yang tidak benar menurut prinsip evangelism. Karena evangelism adalah reaching new target. Tuhan Yesus sendiri katakan kamu harus menjadi saksi di seluruh dunia. Pergi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi bukan hanya berada di satu tempat. Pindah dari satu kota ke kota yang lain dalam rangka menjangkau banyak orang, ya. Jadi itu yang terjadi dan ada banyak misi saat ini yang memang salah melihat pada penginjilan karena menginjili bagaikan memancing di kolam ikan, ya. Jadi bukan memancing di akuarium atau memancing di bak ikan, ya. Bukan catching fish di daerah terbuka atau fishing di daerah terbuka, daerah yang sangat luas di laut, tetapi fishing dari kolam, ya. Jadi hanya sangat terbatas dan ikannya itu saja, ya. Tuhan Yesus mengambil murid-muridnya yang punya latar belakang sebagai nelayan. Mereka paham betul bagaimana menjadi fisher of man, ya, menjadi penangkap penjala manusia. Yaitu apa? Yaitu menjangkau orang lain, tidak hanya tinggal di satu tempat. Nah, saudara, apa ini artinya bagi kita? Ada banyak misi saat ini di mana gereja, organisasi, persekutuan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan misi. Namun sayang sekali bahwa itu kurang banyak menjangkau daerah-daerah baru, ya, tidak menjangkau orang-orang baru, tidak menjangkau orang-orang yang belum percaya, ya, tapi menjangkau gereja-gereja yang sudah ada. Jadi penginjilan di tempat yang tidak terlalu dibutuhkan dilakukan di tempat-tempat orang yang sudah percaya, dan pada akhirnya seperti tadi saya katakan, ya, membangun gereja baru dengan cara mengambil jemaat-jemaat yang berasal dari gereja-gereja yang sudah ada sebelumnya. Dan fenomena itulah yang membuat penginjilan tidak berjalan dengan baik. Jadi hari ini pelajaran bagi kita, saudaraku, yaitu apa? Yaitu bahwa penginjilan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu reaching out new target, ya. Reaching out new target, menjangkau target-target baru, pindah dari desa ke desa, pindah dari kota ke kota. Dan ini menjadi pelajaran bagi gereja-gereja saat ini untuk kita melakukan itu. Jemaat baru, satu studi di Amerika Serikat mengatakan begini, bahwa semakin tua usia satu gereja, artinya satu jemaat apabila semakin lama dia berada, sudah semakin lama ada, semakin sedikit orang percaya yang dijangkaunya, ya, yang dapat dijangkau oleh gereja yang sudah semakin tua itu. Jadi memang evangelisme itu harus berjalan, saudara-saudara sekalian, menjangkau daerah baru, kemudian di daerah baru itu dibangun jemaat baru, dan kemudian dengan jemaat baru itu, dengan warganya yang baru itu, mereka akan multiplikasi evangelisme itu, ya. Jadi evangelisme proses itu bisa bermultiplikasi. Mengapa? Karena jemaat baru memang mempunyai daya, mempunyai kekuatan yang baru, mempunyai kapasitas penjangkauan yang berbeda. Saudara, apabila Anda berada di Jakarta, Anda tidak bisa atau tidak akan sulit menjangkau daerah-daerah di luar Jakarta. Anda ada di Jawa, akan sulit menjangkau daerah-daerah di luar Jawa. Apabila bergantung pada gereja yang besar yang ada di Jakarta atau yang ada di Jawa. Kalau Anda ingin menjangkau Kalimantan, maka Anda harus melakukan evangelisme di sana, kemudian membangun gereja di Kalimantan, planting church in Kalimantan, ya, menanam gereja, membangun gereja, mendirikan gereja di Kalimantan, dan kemudian gereja-gereja itu yang melakukan evangelisme di daerahnya masing-masing. Jadi itulah yang disebut dengan berjalan dari desa ke desa dan kota ke kota dalam rangka membangun jemaat. Bukan berada di satu tempat, tapi melalui proses yang seperti tadi. Jadi dengan ini, saudaraku, pelajaran bagi kita apabila sekarang Anda melakukan evangelisme dengan cara hanya
menjangkau gereja lain, pergi melakukan mission trip ke daerah-daerah di mana sudah ada jemaat, pengajaran sudah berkembang, tapi tidak menjangkau orang yang belum pernah mendengar Tuhan Yesus, belum pernah menerima mendengar berita tentang berita kabar baik, kabar kesukaan, dan belum jadi Kristen. Maka itu tidak optimal di dalam church planting, di dalam membangun gereja, di dalam menjalankan panggilan terutama kita, ya, amanat agung kita, yaitu menjangkau lebih banyak orang kepada Kristus. Jadi itulah pelajaran, seperti Yesus yang berpindah dari desa ke desa dan kota ke kota, maka pelajaran bagi kita bahwa kita pun harus mendukung itu, ya. Kita harus mendukung bagaimana agar desa-desa, kota-kota yang ada di sekitar kita itu menerima Tuhan Yesus. Dan pasti setiap orang dengan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kita akan masuk ke bagian itu, bagian yang kedua, bagian yang ketiga dari bagian pertama tadi tentang apa arti evangelism. Yang kedua itu adalah spirit of evangelism atau semangat dari evangelism itu reaching a new target, ya, mencapai target-target baru. Dan yang ketiga adalah bagaimana totalitas partisipasi, ya, total participation, ya, di dalam penginjilan ini. Nah, kita melihat itu di dalam ayat 2 dan ayat 3. Saya baca dari bagian akhir ayat 1 atau dari ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Nah, saudara perhatikan ayat ini. Jadi yang melakukan penginjilan itu yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua adalah ke-12 muridnya. Kemudian di sini diberitakan di ayat 2 mengatakan begini, beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan oleh roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Jadi orang-orang yang telah menerima karunia penyembuhan dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan roh-roh jahat yang telah diusir dari mereka, tidak disebutkan berapa orangnya, tapi disebutkan di sini beberapa orang perempuan. Nah, ini pertama adalah mereka yang telah disembuhkan, yang kedua ini fokus pada perempuan-perempuan, beberapa orang perempuan. Kemudian juga dikatakan yaitu Maria yang disebut Magdalena. Jadi Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi Maria Magdalena ikut bersama dalam tim penginjilan, evangelism. Ayat 3 mengatakan begini, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Nah, ini luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ada seorang perempuan yang bernama Yohana, dan ternyata dia ini bukan orang biasa-biasa. Dia adalah istri dari Kusa, dan Kusa ini adalah bendahara Herodes. Ini pasti semacam menteri keuangan, ya, menteri keuangan di zaman itu di Yerusalem pada saat itu. Dan istrinya, istri dari menteri keuangan ini, ya, bendahara Herodes ini kan bendahara kerajaan. Kemudian istrinya yang bernama Yohana, orang itu bernama Kusa dan istrinya bernama Yohana, dia ikut dalam penginjilan. Jadi istri melakukan, perempuan Yohana ini istri seorang pejabat yang harusnya dia barangkali menampingi suaminya, ya, dalam tugas-tugas kerajaan. Kalau kita di zaman sekarang mungkin dia mengurusi dharma wanita, dia mengurusi hal-hal yang terkait dengan profesi suaminya, menjadi pembina dari istri-istri pegawai negeri yang ada di sekitar suaminya. Tetapi ini lain, saudaraku. Ini Yohana, istri Kusa bendahara Herodes, ikut serta dalam penginjilan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Ini pelajaran yang sangat luar biasa bagi istri-istri pejabat saat ini yang lebih cenderung menggunakan status, kesempatan, privilege yang adanya untuk tujuan-tujuan lain, ya. Bukan untuk tujuan-tujuan yang kekekalan, tujuan penginjilan, tujuan pekerjaan gereja. Itu sangat jarang kita temui. Tapi ini Yohana menjadi contoh ini, ya. Yohana istri Kusa bendahara Herodes bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya melakukan penginjilan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Nah, ini ada yang lain namanya Susana, ya. Jadi di samping Yohana istri Kusa bendahara Herodes ada juga Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini, jadi ada banyak perempuan lain, ya. Lukas tidak mencatat nama-namanya, ini pasti banyak, sehingga disebutkan banyak perempuan lain yang bersama-sama dengan misi penginjilan ini. Dan terakhir dikatakan begini di ayat 3, bagian akhir dari ayat 3. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, ini lebih luar biasa lagi, bahwa perempuan-perempuan ini mereka melayani dengan kekayaan mereka, ya.
mereka tidak hanya menggunakan waktu mereka, tapi juga kekayaan mereka, harta mereka, kekayaan mereka gunakan untuk melayani atau penginjilan. Dan sekali lagi saya mengatakan apa yang terjadi di zaman itu, zaman Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang jarang terjadi pada saat ini. Pertama, perempuan-perempuan ini memang tidak banyak terlibat. Ada banyak yang terlibat, tapi lebih banyak yang tidak terlibat, dan apalagi perempuan-perempuan yang punya posisi, ya, yang suaminya memiliki posisinya seperti itu. Dan yang ketiga yang lebih luar biasa lagi, bahwa mereka menggunakan harta kekayaan mereka, ya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan banyak ini, ya, rombongan itu dengan kekayaan mereka, dengan harta miliknya mereka gunakan untuk melayani firman Tuhan. Saudara, ada cerita yang sangat menarik di zaman pemberitaan firman di gereja mula-mula, yaitu ketika Paulus melayani di Korintus dan bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Aquila dan Priscilla ini adalah pasang suami istri yang tadinya di Roma, dan kemudian mereka berasal dari Korintus, mereka pulang ke Korintus karena Kaisar Roma waktu itu dengan kebijakannya, ya, yang membuat sampai Aquila dan Priscilla sebagai bukan orang Roma, mereka harus kembali ke Korintus, dan di Korintus mereka melayani Tuhan bersama dengan Paulus. Mereka tinggal dengan Paulus, tinggal di rumah mereka selama 1,5 tahun, dan kemudian di sana Paulus melayani di Korintus dan didampingi oleh Aquila dan Priscilla. Tapi yang utama lagi yaitu mereka menyediakan rumah mereka bagi penginjilan, seperti perempuan-perempuan tadi yang menyiapkan kekayaan mereka untuk melayani rombongan-rombongan misi, ya, rombongan-rombongan evangelisme. Itu yang dilakukan juga oleh Priscilla dan Aquila. Dan saudara, satu saat ketika Paulus ingin berangkat ke Syria, pada saat itu Aquila dan Priscilla diajak, dan ketika mereka tiba di Efesus, dari Korintus menyeberang ke Efesus, ketika mereka tiba dari Korintus ke Efesus, dan ketika tiba di Efesus itu, apa yang terjadi, saudaraku? Mereka tinggal di sana. Jadi Paulus meninggalkan mereka di Efesus, dan di Efesus mereka melayani Tuhan. Jadi ini penginjilan yang tadi kita sampaikan, yang saya sampaikan, ya, penginjilan yang pemberitaan firman Tuhan yang diikuti dengan pengajaran intensif tentang Tuhan Yesus Kristus di daerah-daerah baru. Jadi Efesus adalah satu daerah baru, Paulus sudah melayani sebelumnya, tapi kemudian setelah dari Korintus kembali dalam perjalanannya yang berikutnya, Paulus singgah di Efesus, dan di sana Priscilla dan Aquila ditinggalkan. Dibiarkan tinggal di sana, tidak mengikuti dia dalam perjalanan selanjutnya dalam rangka untuk melayani Tuhan. Apa artinya? Apa artinya di sini? Di sini menceritakan tentang bagaimana peranan orang awam, ya, bukan hanya dan kita tahu bahwa Aquila dan Priscilla ini pengusaha tenda, ya, yang profesinya yang sama dengan Paulus. Jadi di samping pegawai negeri seperti tadi istrinya Yohana, ya, istri dari bendahara Herodes, ada juga orang-orang swasta yang bekerja menggunakan apa yang mereka miliki untuk penginjilan. Nah, di sana memberikan arti, ya, pelajaran bagi kita bahwa penginjilan itu bukan hanya kelompok-kelompok tertentu yang melakukan. Tadi saya sebutkan sebelumnya, bukan hanya pihak orang yang diordain, yang ditabiskan di dalam gereja, tapi setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan, untuk ikut serta dalam tugas-tugas evangelisme. Saudara, ini apa artinya ini bagi kita? Penginjilan adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab semua orang. Karena itu Anda didorong untuk mendukung gereja, ya, mendukung gereja atau persekutuan-persekutuan yang melakukan penginjilan. Kalau Anda nggak bisa pergi menginjili ke daerah-daerah yang jauh, nggak bisa berangkat dari satu desa ke desa lain, kota ke kota lain, maka Anda harus mendukung mereka yang melakukan penginjilan. Nah, ibu-ibu pejabat, ya, ibu-ibu pejabat atau ibu-ibu yang suaminya pejabat, berkarya dan bekerja membangun pemerintah, membangun negara, ini adalah satu panggilan yang luar biasa. Tapi Anda punya, di samping panggilan itu, Anda mempunyai tanggung jawab untuk tetap melayani Tuhan. Apalagi istri-istri, ya, ibu-ibu. Kalau suami sudah dipanggil dan diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan tertentu, kemudian mempunyai berkat yang sangat luar biasa, mempunyai pengaruh yang besar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negara ini, maka ibu-ibu ini punya kesempatan untuk menggunakan apa yang secara finansial, apa yang dimiliki oleh keluarganya untuk melakukan pelayanan. Dan hari ini panggilan itu terjadi seperti yang dialami oleh Yohana tadi, ya. Dia mengadakan waktunya dan kemudian menggunakan uangnya, milik pribadinya, kekayaannya untuk mendukung rombongan, ya, disebut mendukung rombongan misi, yaitu Yesus, murid-muridnya, dan perempuan-perempuan tadi.
Jadi saudara, panggilan untuk Anda juga demikian. Anda mungkin nggak bisa pergi ke daerah-daerah, menjangkau daerah-daerah yang jauh, melayani di Papua, melayani di Maluku, di NTT, di Kalimantan, di pedalaman Sumatera misalnya. Anda nggak mungkin menjangkau itu karena keterbatasan yang Anda miliki. Tetapi Anda punya uang, dan dengan uang itu silakan mendukung gereja-gereja yang ada di sana, mendukung penginjilan-penginjilan yang dilakukan. Karena menjangkau daerah lain, menjangkau new target, ya. Tadi saya sebutkan dengan menggapai new target itu adalah ya, inti penginjilan, dan Anda harus mendukung itu. Suami istri harus bersatu, satu suara, ya, seperti tadi yang disebutkan dengan bahwa Yohana dan Kusa, ya, Yohana ini istri dari Kusa. Jadi Yohana dan Kusa ini satu suara. Meskipun suaminya bekerja, tapi dia tidak melarang atau membatasi istrinya untuk ikut dari desa ke desa dan kota ke kota. Jadi suami istri harus satu suara di dalam melakukan penginjilan. Karena itu adalah panggilan, bukan hanya panggilan kepada gereja, tapi juga panggilan kepada keluarga Kristen. Jadi mulai hari ini suami istri sama-sama menggunakan sumber daya yang ada di dalam keluargamu untuk menjangkau orang-orang lain, ya, di Indonesia ini tentu saja, tapi juga tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain, para penginjil, para misionaris yang menjangkau daerah-daerah lain, kita harus mendukung itu, atau negara lain kita harus mendukung itu. Saudara, sebagai kesimpulan atau sebagai oleh-oleh, saya ingin menyampaikan ke Anda ada satu buku yang menarik yang ditulis pada tahun 2007, ya, oleh seorang penulis yang bernama Leonard Sweet. Leonard Sweet ini menulis buku yang berjudul The Gospel According to Starbuck. The Gospel According to Starbuck. Kemudian tahun 2010 buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Injil Menurut Starbuck. Nah, saya mempunyai buku ini, saya belajar buku ini, dan baru beberapa hari yang lalu, ketika tadi saya sebutkan hari Minggu yang lalu itu, ketika pulang dari gereja, tiba-tiba saya ingat akan buku ini, bahwa saya pernah membeli buku yang berjudul Injil Menurut Starbuck ini. Dan kemudian saya mengambilnya dan saya membaca pendahuluan, kesimpulan, beberapa halaman, termasuk di halaman-halaman awal, ya, di bagian-bagian awal, bab-bab awal dari buku ini, yang menceritakan demikian, bahwa memang evangelisme itu sangat perlu, dan setiap orang di dalam dunianya saat ini, marketplace, your personal marketplace, ya, tempat Anda bekerja secara personal. Apakah itu di tengah-tengah pekerjaan, apakah di tengah pergaulan, karena ini digunakan Starbucks sebagai entry point dalam mengajarkan bagaimana sih menjangkau banyak orang. Ya, intinya begini, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Injil menurut Starbucks, buku yang ditulis oleh Leonard Sweet ini mengatakan begini, bahwa setiap orang, hanya menekankan apa yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk misi, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik. Dan itu dilakukan oleh kita masing-masing. Apabila Anda seorang ASN, Anda seorang pegawai swasta, Anda menjalankan bisnis Anda sendiri, Anda yang masih junior, ya, di mahasiswa barangkali, ya, kemudian pemuda, Anda seorang profesional muda, Anda seorang yang bekerja di dunia yang saat ini, ya, advanced teknologi, seperti teknologi komunikasi, teknologi marketing, teknologi yang begitu berkembang saat ini. Anda di mana saja Anda berada, di kota, di desa, di metropolitan, di ibu kota, di daerah-daerah terpencil, di mana saja Anda berada, mempunyai tanggung jawab. Untuk apa? Untuk menjangkau orang lain. Menjangkau orang lain, memberitakan keselamatan kepada mereka. Karena inilah saatnya, ya, saatnya untuk membuka diri, menjangkau orang lain. Karena seperti tadi saya katakan, pertumbuhan dan perkembangan gereja baru dan orang Kristen mengalami perlambatan, mengalami stagnan, dan tidak ada cara lain untuk kita bisa mempercepat itu, menjangkau lebih banyak orang. Dengan cara apa? Dengan setiap orang mengambil bagian di dalam pemberitaan pekabaran Injil, ya, dalam pekabaran Injil, dan mengajarkan orang-orang untuk setia hidup menurut firman Tuhan, menurut Alkitab. Saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda. Tuhan berkati Anda semua. Amin.